Dasar Buniyani, kenapa baru sekarang beberkan siapa pemotong video Ahok? Berawal dari video yang diupload oleh Buniyani, Ahok kena masalah yang sebetulnya bukan salahnya. Ini akibat adanya editing berupa penghilangan sebuah kata yang menyebabkan maknanya jadi berbeda. Ahok terseret kasus penistaan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ketika berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sebelum Pilkada DKI. Video ini menimbulkan kontroversi karena hilangnya kata pakai. Buniyani baru-baru ini mengungkap pengakuan tak terduga di kanal YouTube Refly Harun. Dia bilang pada 2016 lalu, video Ahok yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah beredar di Facebook. Dia mengatakan bahwa kata pakai dalam video tidak terdengar jika tidak menggunakan earphone. Saya mencoba membuat caption video itu. Dari kata pakai jadi dibohongi surat Al-Maidah. Itulah yang menurut pelapor saya sengaja, kata Buniyani. Pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasal 28 ayat 2 yang terbukti. Pasal 32 ayat 1 itu yang mengubah dokumen elektronik, katanya lagi. Buniyani kemudian membeberkan bahwa sosok yang memotong video tersebut adalah tim siber Prabowo. Itu dia yang memotong sebetulnya. Tim siber Prabowo memotong menjadi 30 detik. Dia sempat minta maaf ke saya, kata Buniyani. Apakah pembaca percaya? Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari pengakuan Buniyani ini. Pertama, kenapa dia baru sekarang bicarakan ini? Karena dia tidak jelaskan semuanya dari awal. Ini sama saja dengan menyimpan informasi berharga. Kalau memang apa yang dia katakan itu benar, yang mungkin bisa mengubah nasib Ahok saat itu. Kedua, Buniyani baru beberkan hal ini karena ingin mengembalikan nama baiknya. Selama ini, kalau bicara soal kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, publik sudah terlanjur percaya kalau Buniyani adalah penyebabnya. Lagi pula Buniyani menjadi petinggi di Partai Umat. Artinya, citra politiknya harus bagus dan bersih agar karirnya bisa naik, tidak terhalang oleh perbuatannya terhadap Ahok. Kalau ini benar, sama saja dengan egois, mau menyelamatkan diri sendiri doang. Dia juga ikut andil bikin caption kan. Kalau tujuannya dia sebut nama tim siber Prabowo adalah untuk membersihkan namanya, sayang, ini tidak akan berhasil. Ketiga, ada netizen yang menyebut ini adalah upaya adu domba antara Prabowo dengan PDIP saat pilkada. Ahok diusung PDIP. Buniyani menyebut tim siber Prabowo. Entah benar atau tidak, bukankah itu bisa menciptakan ketegangan antar kedua pihak yang sebelumnya sudah sempat mesra? Apalagi ada rumor Prabowo akan diduetkan dengan Puan Maharani. Untuk isu ini masih sebatas omongan Buniyani, belum ada nama yang disebut langsung.
Tapi kalau seandainya memang benar, kita sudah tahu kubu Prabowo seperti apa. Tidak diketahui secara pasti kenapa Bani Yani tiba-tiba bernyanyi seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditarget olehnya jika tudingannya memang benar. Omongannya ini tidak akan dipedulikan kalau hanya sebatas menyebut tim, bukan nama-nama di balik tim tersebut. Kubu Prabowo bisa dengan mudah mementahkan ini dengan mengatakan Bani Yani cari sensasi belaka, the end. Tapi terlepas dari itu semua, Bani Yani memang lucu. Sudahlah berbuat, tapi merasa tidak perlu bertanggung jawab dan membuat pengakuan baru. Padahal dia bisa melakukan itu saat kasus Ahok memanas. Tapi bagaimanapun juga, sekelompok orang merasa Ahok tetap salah apapun isi videonya. Mau ada kata pakai atau tidak, sama saja. Ahok harus dinyatakan bersalah, harus dipenjara. Seandainya Ahok tidak mencalonkan diri, pasti dia akan aman-aman saja. Paling hanya dikecam sedikit saja. Pemicunya memang dari video yang diupload Bani Yani. Dari situ, elit politik melihat ini sebagai peluang emas untuk menjatuhkan Ahok, bahkan bisa menyingkirkannya selamanya. Terbukti, Ahok mau nyalon apapun jadi terganjal aturan. Jadi, apapun niat Bani Yani dengan menuding ada pihak lain dalam kisruh video tersebut, tidak serta-merta membuat publik kembali percaya padanya.